Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi plus LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Beach 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nursiah, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Lampung Selatan. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama RI Transformasi plus B3 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2572250756. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UKM PPG Beach 3 tahun 2025. Pada materi sifat-sifat wajib Allah kelas 7 mata pelajaran Akidah Akhlak. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Masih semangat siang hari ini? Masih. Boleh kasih tepuk semangatnya? Boleh. Tepuk semangat. 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 Oke, sepertinya masih semangat semua ya. Muka masih cerah-cerah semua, yang laki masih ganteng-ganteng semua. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, mari kita dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sudah. Untuk hari ini Umi absen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Zulfa dengan keterangan sakit. Mari kita doakan teman kita agar segera sembuh kembali. Amin. Untuk pelajaran hari ini kita Akidah Akhlak dengan bertema atau lanjut ke bab 2 yaitu sifat-sifat wajib Allah. Apa tujuan kita belajar sifat-sifat wajib Allah? Agar kalian tahu tentang sifat-sifat wajib Allah. Sifat-sifat wajib Allah di situ ada berapa? 20. Ada 20. Ada yang masih ingat? Masih ingat? Masih. Kemudian sifat-sifat Allah itu ada berapa sih? Sifat-sifat Allah itu ada 3. Yang pertama, sifat-sifat wajib Allah. Yang kedua, sifat mustahil bagi Allah. Yang ketiga, sifat jaiz bagi Allah. Sifat-sifat mustahil bagi Allah itu apa? Sifat-sifat mustahil bagi Allah itu kebalikan dari sifat-sifat wajib Allah. Yang berjumlah berapa? Berjumlah 20, sama saja dengan sifat-sifat wajib Allah. Sifat-sifat wajib Allah di situ ada 20. Begitu juga dengan sifat-sifat mustahil bagi Allah ada 20. Sifat-sifat jaiz, sifat jaiz Allah ada berapa? Ada 1 ya. Coba sifat-sifat wajib Allah 20, ada yang ingat? Yang pertama apa? Wujud artinya ada. Kedua? Tidak. Artinya? Terdahulu. Ketiga? Pokok. Artinya? Kekal. Terus? Mukhalafa.
Kemudian qiyamuhu binafsihi, artinya Allah berdiri sendiri. Kemudian artinya kalau sifat wajib Allah yang pertama wujud artinya ada, berarti sifat mustahilnya apa? Tidak ada, itu kebalikan dari sifat wajib Allah. Mari di sini Umi kasih video tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Kita menghafal sambil bernyanyi biar kalian semangat ya. Kalau kalian menghafal sambil bernyanyi pasti kalian semangat. Sambil nyisir kalian bisa bernyanyi. Artinya ada, qiyam Artinya yang terdahulu, baqo artinya kekal, muafatulil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri, padanya yang Maha Esa, artinya kuasa, iradat berkehendak, ilmu yang mengetahui, ayat yang maha hidup, sama mendengar, basar melihat, alam berbicara, qadiran yang berkuasa, muridan yang berkehendak, aliman yang mengetahui, Hayan yang maha hidup, Sami'an yang maha mendengar, Basiran yang maha melihat, mutakaliman maha berbicara. Bisa diulang lagi? Bisa. Atau ada yang sudah hafal boleh ke depan? Siapa yang sudah hafal? Nggak ada? Nggak ada yang bisa? Ayo kita ulang lagi. Yang pertama yuk. 1, 2, 3. Wujud artinya ada. Qidam artinya terdahulu. Baqo artinya kekal, mughalafatul lil hawadisi, berbeda-beda dengan makhluknya. Qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri. Wadaniyah Maha Esa, kudrat artinya kuasa. Iradat berkehendak, ilmu yang mengetahui. Hayat yang maha hidup, sama mendengar, basar melihat. Kalam berbicara, qadiran yang berkuasa, muridan yang berkehendak, aliman yang mengetahui. Hayan yang maha hidup, Sami'an yang maha mendengar, Basiran yang maha melihat, mutakaliman maha berbicara. Jadi itu sifat-sifat wajib Allah yang harus kita ketahui. Ada berapa tadi sifat wajib sifat Allah? Ada 20. Itu sifat-sifat wajib Allah ada 20. Sifat Allah ada 3. Yang pertama sifat wajib Allah, yang kedua sifat mustahil, yang ketiga sifat jaiz. Di situ dari sifat-sifat wajib Allah itu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Di situ bisa kalian lihat di sini sifat-sifat Allah
Sifat-sifat Allah dan dalilnya. Di sini ada sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah, sifat wajib. Sifat wajib Allah di situ ada nafsiyah, sifat mustahil dan sifat jaiz ya. Sifat-sifat wajib Allah, sifat jaiz hanya satu di situ ya. Sifat nafsiyah, nafsiyah di situ ada apa aja? Wujud, kidam, maka mukhalafatul wadisi, qiyamuhu binafsihi. Kemudian ada sifat apa lagi? Sifat mustahil. Kalau sifat mustahil itu kebalikan dari sifat wajib. Kalau sifat wajibnya wujud, berarti sifat mustahilnya Adam ya. Adam itu artinya tidak ada. Kemudian nih di sini juga ada nih sifat-sifat wajib Allah nih. Di sini ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawi. Dia di situ sifat nafsiyah hanya ada satu, yaitu wujud. Sifat salbiyah ada kidam, maka mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi dan wahdaniyah. Kemudian sifat ma'ani ada kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, terus kalam. Kemudian ada sifat maknawiyah, qadiran, muridan, aliman, hayat, sami'an, basiran, mutakaliman. Itu adalah kelompok dari sifat wajib Allah. Kemudian di sini ada dalilnya loh, Nak. Di situ ada dalilnya. Sifat wujud ada dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Artinya apa? Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Kemudian ada kidam, artinya terdahulu. Di situ terdapat dalil Al-Quran dalam surat Al-Hadid di ayat berapa? Ayat 3. Kidam artinya terdahulu. Kemudian apalagi? Baqa artinya kekal dalam surat Al-Hadid ayat 3 ya. Dan dia kekal lagi terus. Kemudian ada mukhalafatul lil hawadisi. Apa itu mukhalafatul lil hawadisi dalam surat Al-Surah ayat 43 ayat selesai. Kemudian di sini mengapa kita perlu tadi kita harus perlu percaya bahwa sifat-sifat Allah itu ada? Karena kalian percaya enggak? Percaya enggak? Percaya, beriman kepada Allah. Kemudian di sini hukumnya apa tadi untuk percaya kepada sifat-sifat wajib Allah? Wajib. Hukumnya wajib. Di situ tadi ingat ya, jangan sampai lupa sifat-sifat wajib Allah ada 20. Kemudian sifat-sifat mustahil dan sifat jaiz bagi Allah. Mengapa kita perlu mengenal sifat-sifat wajib bagi Allah? Mengapa kita perlu? Agar kita tahu tentang sifat-sifat Allah. Allah itu maha melihat, maha mendengar, terus maha mengetahui, terus maha apa lagi? Maha hidup. Ya, oke, di sini paham? Di sini Umi pengen kalian membuat kelompok, ya. Membuat kelompok terdiri dari 5 atau 4 ya, 4 kelompok, bikin 4 kelompok ya, terdiri dari 5 atau 6 orang. Silakan kalian tulis nama-nama kelompoknya.
Gimana lagi lembaran tadi? Terdiri dari 4 kelompok. Mana kelompok? Nih, kalian buat kelompoknya. Silakan kalian tulis nama-nama kelompok kalian di situ dengan nama panjang ya. Kalian buat kelompok, 4 kelompok ya. 4 kelompok terdiri dari 5 atau 6 orang. Kalau sudah, nanti kalian bisa presentasikan ke depan per kelompok. Diurutin dari kelompok 1, 2, dan 3. Oke, sekarang kita presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Clarissa. Saya Zalea. Saya Zafariasa. Saya Julia. Kami dari kelompok Cahaya Ilahi akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ada wujud. Maknanya berarti ada atau mustahil tidak ada. Yang kedua, ada qidam. Maknanya terdahulu atau tanpa awal. Yang ketiga, baqo. Maknanya kekal. Yang keempat, mukhalafatu lil hawadisi. Maknanya berbeda-beda dengan makhluknya. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Maknanya berdiri sendiri. Kegiatan 2 kami membuat proyek ini membuat poster. Sifat yang kami pilih adalah wujud, gambarnya ada gambar bumi, matahari, dan tulisan Allah Maha Ada. Seperti ini. Sudah lihat semua gambarnya tadi? Ada. Oke. Contoh penerapannya, selalu ingat bahwa Allah selalu mengawasi kita, sehingga kita tidak berbuat curang atau jahat. Kegiatan 3 kami, refleksi diri. Yang pertama, sifat Allah mana yang paling ingin kamu teladani dan mengapa? Wujud, karena dengan meyakininya, saya lebih bersemangat dalam beribadah dan berbuat baik. Yang kedua, bagaimana kamu akan menerapkan sifat tersebut mulai hari ini dengan meningkatkan rasa syukur dan kesabaran bahwa Allah selalu melihat setiap perbuatan saya. Yang ketiga, apa manfaat meneladani sifat-sifat Allah dalam pergaulan sehari-hari? Menjadi lebih sabar, rendah hati, dan disukai teman karena perilaku yang baik. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita kasih tepuk tangan untuk kelompok A. Oke. Terima kasih untuk kelompok A. Atau untuk kelompok 1, mereka memilih kelompok wujud. Wujud selalu dengan contoh penerapannya
Selalu ingat bahwa Allah selalu mengawasi kita sehingga kita tidak berbuat curang atau jahat. Contohnya apa? Allah selalu mengawasi kita. Contoh dalam keseharian kita tidak menyontek. Walaupun guru tidak tahu, tapi Allah tahu kalau kalian itu menyontek. Oke, untuk selanjutnya yaitu kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Marlina. Saya Kiaspa. Saya Nona. Saya Putri. Saya Gaisan. Saya Liko. Kami dari kelompok 2, kelompok penyayang. Kami di sini akan menjelaskan memahami sifat-sifat Allah. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2. Oke, di sini mereka memilih sifat yang dipilih yaitu qidam. Ide gambar atau simbol atau poster yang dibuat mereka yaitu gambar jam, pasir, dan tulisan Allah Maha Awal. Sudah bagus ya gambarnya, ini sudah keren sekali. Untuk kelompok 2, contoh penerapannya itu menghormati sejarah dan belajar dari pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu kalian ada yang tidak baik? Ada yang tidak baik? Contohnya misalnya pengalaman kalian nyontek ketahuan guru. Ada pengalaman seperti itu? Itu dibuat pelajaran untuk kalian. Berarti semester kalian tidak boleh lagi untuk menyontek. Sudah bagus ya, ini gambarnya sudah bagus. Kemudian mari kita panggil kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alimba. Perkenalkan saya Nakia dari Teknik. Perkenalkan saya Sadida. Perkenalkan nama saya Fazla bin Siswa. Saya berasal dari kelompok 2. Yes, sekarang. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Sini. Oke, kelompok 3, terima kasih untuk presentasinya. Di situ kelompok 3 membuat poster mini dengan gambar matahari terbit dan tulisan Allah Maha Kekal. Sudah bagus sekali gambarnya ini ya, dengan contoh penerapannya menjaga hubungan silaturahmi agar tetap langgeng ya. Di situ untuk silaturahmi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di sekolah kalian jangan bermusuhan, jangan apalagi membuli, apalagi yang biasa kalian lakukan mengata-ngatai orang tua ya. Oke, di situ untuk kelompok 3 sudah. Yang terakhir yaitu kelompok 4. Untuk kelompok 4 silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fariatul Prawira. Perkenalkan nama saya Muhammad Asfar. Saya Fariatul Bekerja. Saya Nina Victoria. Saya Nania Melia. Kami akan menjelaskan hasil diskusi
satu. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Di situ mereka membuat poster mini dengan tulisan Allah tidak sama dengan makhluknya. Gambar manusia kecil di depan alam semesta dan tulisan Allah tidak sama dengan makhluknya. Di situ contoh penerapannya, tidak ikut-ikutan perbuatan buruk hanya karena tren. Hanya karena tren sekarang, apa misalnya contohnya? TikTok kesana kesini dengan berpakaian yang mini, tidak memakai jilbab. Itu tren sekarang ya enggak? Ada yang ikut-ikutan seperti itu? Tidak, ya, tidak boleh. Kalian tidak boleh TikTok apalagi memakai pakaian yang tidak layak dipakai untuk remaja seperti kalian ya. Dari semua sudah maju ke depan untuk 4 kelompok ya. Di situ sifat-sifat wajib Allah sudah kita bahas semua dan sudah membuat tugas per kelompok. Ada yang bertanya di situ dari sifat-sifat wajib Allah? Tidak? Ada? Ya, Fahri? Ada saya, Mei. Ya? Apa hukumnya mengimani sifat wajib Allah? Ada yang tahu hukumnya mengimani sifat wajib Allah? Apa hukumnya? Wajib. Kalian mengimani rukun iman wajib gak? Wajib. Berarti hukumnya kalian mengimani sifat-sifat wajib Allah adalah wajib bagi kita orang muslim. Orang muslim ini wajibnya kita sholat 5 waktu itu wajib kita kerjakan setiap hari. Jangan hanya di sekolah kalian zuhur di sekolah, tapi kalau hari Minggu kalian tidak sholat. Ada yang seperti itu? Sebagai seorang muslim kita harus menjalankan sholat 5 waktu yang hukumnya wajib. Itu menandakan kecintaan kita terhadap Allah ya. Kalau sholat sunnah kalian kerjakan? Kalian kerjakan di sekolah? Contohnya sholat duha. Sholat duha itu salah satu cara kita mengimani Allah ya. Paham Fahri? Di situ sifat-sifat wajib Allah. Jadi hukumnya wajib bagi kita. Sifat-sifat wajib Allah tadi ada 20. Jangan lupa, masih hafal? Masih? Jangan sampai dilupakan. Sifat wajib Allah tadi, sifat-sifat Allah ada berapa tadi? Ada 3 sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah, yang kedua sifat mustahil Allah. Kemudian yang ketiga sifat jaiz. Oke, karena waktu kita sudah habis untuk pelajaran akidah akhlak, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam